Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya menyapa Anda dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran. Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Dan pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Mutiara Kebenaran adalah program berseri untuk membahas kebenaran firman Tuhan pasal demi pasal atau perikop demi perikop dari Perjanjian Lama. Dan target kita adalah menyelesaikan dari Kejadian hingga Maleakhi. Saat ini kita berada dalam kitab Keluaran dan kita akan masuk ke dalam Keluaran pasal yang ke-14. Kemarin kita baru saja selesai membahas Keluaran pasal 13. Hari ini Keluaran pasal 14 dan kita akan teruskan karena masih satu paket sampai dengan Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-21. Jadi Keluaran pasal 14 dan Keluaran pasal 15 hingga ayatnya yang ke-21. Pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita bersama. Dan jikalau Anda sedang dalam posisi yang bisa membaca Alkitab, kalau Anda sedang menyetir, maka saya harap Anda tidak membuka Alkitab Anda bersama dengan saya karena Anda bisa kecelakaan. Tapi kalau Anda sedang di rumah atau sedang di suatu tempat mendengarkan radio Anda dan ada Alkitab dekat Anda, mari kita buka bersama dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Dan kita sedang membahas di sini sampai dengan bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk membahas bagaimana kondisi orang Israel di Mesir, bagaimana mereka diperbudak, bagaimana kesusahan mereka, bagaimana Tuhan membangkitkan seorang juru selamat bagi mereka, yaitu Musa, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan mereka melakukannya dengan memaksa Firaun dengan tangan yang teracung, kata Tuhan, dengan tangan yang kuat. Bagaimana tulah demi tulah dilakukan oleh Tuhan di hadapan Firaun dan di hadapan orang-orang Mesir untuk memaksa mereka, menyatakan kepada mereka kuasa Tuhan sehingga mereka mau melepaskan bangsa Israel. Dan kita sudah baca di pasal 12 dan pasal 13, akhirnya setelah tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, bagaimana setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir? Apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Nah, kita akan lihat di pasal yang ke-14 sekarang. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekali lagi kami meminta kepadamu untuk menyertai kami di dalam pembelajaran kami akan firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang rindu untuk menyertai kami, rindu untuk membantu kami, terutama dalam mengerti firman-Mu. Dan kami minta Roh-Mu yang bekerja pada saat ini, ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita baca Keluaran pasal 14, pertama-tama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kalau pendengar masih ingat dari sesi kita di pasal yang ke-13, kita melihat di sana Tuhan dengan sengaja tidak menuntun orang Israel langsung ke tanah Kanaan. Kalau Anda membuka peta Alkitab Anda di belakang Alkitab, atau Anda ingat-ingat peta daerah Timur Tengah, dari Mesir, kalau mereka ingin naik ke Kanaan, mereka bisa mengambil jalan yang menyusuri daerah pantai Laut Mediterania. Dan jalan itu adalah jalan yang cukup pendek, ya, dimana hanya mungkin akan menghabiskan beberapa minggu untuk sekitar 2 juta setengah orang untuk berjalan dari Mesir ke daerah Kanaan. Tetapi Tuhan sengaja berkata, aku tidak ingin mengajak mereka langsung ke Kanaan. Ada beberapa alasan di sini.
Yang pertama, Tuhan ingin membawa mereka ke Gunung Sinai. Di sana Tuhan ingin membuat suatu perjanjian dengan orang Israel. Tuhan ingin menyatakan hukum-hukumnya kepada orang Israel di suatu tempat di Gunung Sinai. Oleh karena itu Tuhan tidak ingin langsung membawa mereka ke Kanaan. Alasan kedua, seperti yang dinyatakan dalam pasal 13 ayatnya yang ke-18, ayat 17 dan 18, adalah bahwa Tuhan ingin membangkitkan dulu iman orang Israel. Dia ingin melatih orang Israel agar tough, agar kuat, agar mereka tidak cengeng. Mereka yang sudah terbiasa dengan rumah perbudakan, yang walaupun disiksa, walaupun ditekan, tapi mereka sudah terbiasa pasrah. Mereka terbiasa untuk menerima apa adanya. Dan kalau mereka harus berperang, maka mereka mungkin lemah. Dan Tuhan ingin agar ini semua berubah. Oleh karena itu Tuhan tidak membawa mereka langsung ke Kanaan. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-14 di sini, seolah-olah mereka justru masuk ke daerah-daerah yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dan Tuhan berkata di ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Saudara yang kasih Tuhan, mereka memutar-mutar. Mungkin mereka sudah jalan sekian jauh dan mereka balik kembali. Dan perhatikan, sebenarnya mereka sudah keluar dari daerah Mesir, tapi mereka balik kembali dan mereka berkemah di depan Pi Hahirot, katanya, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Nah, kita tidak tahu persis di mana letaknya tempat-tempat ini. Bukan berarti tempat-tempat ini bukan tempat-tempat yang real, hanya kita belum tahu persis di mana mereka. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang jelas tempat itu ada di depan sebuah laut. Dan banyak sekali usaha-usaha manusia untuk menentukan di mana sebenarnya letaknya ini. Saya rasa letak tepatnya tentunya hanya bisa diketahui oleh Tuhan. Dan laut di sini di dalam bahasa Indonesia nanti kita akan lihat diterjemahkan sebagai laut teberau, ya. Sementara oleh King James Version diterjemahkan sebagai laut merah atau the Red Sea, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat laut manakah ini, ada dua pendapat. Yang pertama yang biasa dipegang orang, laut ini adalah yang kita sebut sebagai Teluk Suez, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Anda ingat peta Timur Tengah sekali lagi, dari Mesir di sampingnya itu ada semacam segitiga yang diapit oleh dua teluk, saudara. Teluk yang sebelah kiri adalah Teluk Suez dan teluk yang sebelah kanan adalah Teluk Akaba. Dan banyak orang berpikir bahwa orang Israel berkemah di tepi laut Teluk Suez di situ. Dan kita akan lihat nanti ada juga orang-orang yang mengajukan bukti bahwa mungkin saja orang Israel berkemah di tepi Teluk Akaba. Tetapi yang jelas mereka berkemah di tepi sebuah laut. Mereka bukan bukan berkemah di tepi rawa-rawa. Mereka bukan berkemah di tepi semacam hamparan tanah yang becek-becek oleh air, saudara kasih Tuhan, sebagaimana yang banyak ditenggarai oleh orang-orang liberal yang tidak percaya akan mukjizat Tuhan. Tetapi mereka dikatakan di sini berkemah di tepi sebuah laut. Kalau manusia saat ini masih belum bisa memastikan tepatnya laut yang mana, tapi kita tidak bisa meragukan firman Tuhan bahwa mereka memang berkemah di tepi sebuah laut. Dan rupanya Pi Hahirot di sini adalah tempat yang mungkin agak-agak menjorok ke dalam, sehingga Firaun mulai berkata, lihat, mereka mulai sesat. Dan Firaun melihat suatu peluang untuk menghancurkan orang Israel, katanya. Dan di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan tujuannya adalah supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Kita sudah pernah membahas banyak mengenai masalah Tuhan mengeraskan hati Firaun dan bagaimana hal itu dengan tanggung jawab manusia yang dimiliki oleh Firaun. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan berarti bahwa Firaun tadinya mau baik, Firaun tadinya mau taat kepada Tuhan, Firaun tadinya beriman, lalu Tuhan setel dia untuk menjadi seorang yang jahat, Tuhan bikin dia untuk berkeras hati, Tuhan dorong dia untuk mengejar orang Israel, padahal tadinya dia tidak mau, tadinya dia mau tenang-tenang saja, tadinya dia mau diam-diam di rumah menyembah Tuhan. Bukan, saudara, tidak ada yang seperti itu. Saya katakan bahwa walaupun dikatakan bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun di sini,
Nanti ketika Firaun suatu hari berdiri di hadapan Tuhan dihakimi, Firaun tidak mungkin bisa berkata, Tuhan, tadinya saya tidak mau mengejar orang Israel punya Engkau yang paksa aku. Oh tidak, saudara yang kasih Tuhan, tidak seorang pun dapat berkata Tuhan memaksanya melakukan kejahatan. Karena memang Tuhan tidak memaksanya. Ketika kita melihat bahwa Tuhan mengeraskan hati seseorang, Tuhan tidak mengeraskan hati orang itu berlawanan dengan keinginannya sendiri. Kita melihat bahwa Tuhan seringkali membiarkan orang tersebut pada kejahatan mereka. Dan ketika Tuhan membiarkan seseorang pada kejahatan mereka, maka itu sudah seolah-olah mengeraskan hati mereka. Coba kita buka di dalam Roma pasalnya yang pertama, saudara, untuk melihat suatu contoh. Roma pasal yang pertama, kalau kita lihat ayatnya yang ke-18 dan seterusnya. Ayat yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dan kalau kita baca di bawah sampai ayat yang ke-24, hukuman Tuhan bagi mereka. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ini adalah cara Tuhan untuk menghukum manusia, cara Tuhan untuk, ya biarlah engkau ikut hatimu. Dan ketika Roh Kudus tidak lagi bekerja pada hati seorang untuk menusuk dia bahwa apa yang kau lakukan itu salah, dan tusukan-tusukan Roh Kudus, tusukan-tusukan itulah yang bisa melembutkan hati seseorang. Dan ketika Allah tidak lagi bekerja sedemikian rupa, maka itu sama dengan hatinya dibiarkan oleh Tuhan untuk berkeras, dan Tuhan seolah-olah mengeraskan hatinya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang terjadi. Firaun bukanlah seorang yang tadinya menyembah Tuhan lalu Tuhan paksa jadi menentang Tuhan. Jauh daripada itu, saudara. Firaun tadinya hatinya memang sendiri sudah berkeras. Hatinya sendiri memang sudah mau untuk menentang Tuhan. Hatinya sendiri sudah sangat benci kepada orang Israel. Dan yang Tuhan lakukan di sini hanyalah membiarkan. Silakan ya, menyerahkan dia kepada keinginan hatinya. Ayat yang masih dalam Roma, saudara. Coba kita lihat masih dalam Roma pasal 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Bukan artinya Tuhan yang membuat mereka punya hawa nafsu yang memalukan. Itu timbul dari diri mereka yang berdosa. Tapi Tuhan menyerahkan, biar kalian ke sana. Oh saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan Firaun. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, berapa kali Firaun dikatakan mengeraskan hatinya sendiri. Firaun berkeras hati. Akhirnya dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Tuhan mengeraskan hatinya, artinya Tuhan membiarkan, menyerahkan dia kepada keinginan hatinya. Saudara, Tuhan mengeraskan hati seseorang, dan Tuhan bilang, aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan salah satu cara Tuhan mengeraskan hati Firaun juga adalah dengan memberi dia kesempatan untuk berbuat dosa. Dengan memberi dia kesempatan untuk mengeraskan hatinya. Kadang-kadang kita baca dalam tulah-tulah bahwa ketika sedang dalam dahsyat-dahsyatnya tulah, Firaun seolah-olah mau bertobat. Oh ampun, katanya, tolong doakan aku. Dia panggil Musa, berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Tuhan untuk aku, katanya. Dan saudara kasih Tuhan, akhirnya Tuhan mendengarkan doa Musa dan tulah itu berhenti. Dan ketika tulah itu berhenti dan ketika Firaun melihat ada kelegaan, dia mengeraskan hatinya. Oh saudara kasih Tuhan, kadang-kadang pengerasan hati seseorang timbul karena Tuhan mengizinkan adanya kelegaan itu, saudara. Atau Tuhan mengizinkan adanya suatu cobaan datang kepadanya, adanya suatu kesempatan bagi dia untuk berbuat dosa, saudara. Dan kita melihat di sini Tuhan sengaja membawa Israel ke suatu situasi yang berbahaya, yang seolah-olah membuat mereka tersudut, di mana mereka masuk ke suatu tempat di mana tidak ada jalan keluar, ya. Di tempat di Pihahirot ini, di mana di sekeliling mereka adalah laut dan satu-satunya jalan keluar bisa diblokir oleh pasukan. Dan ketika Firaun melihat itu, dan Tuhan sengaja menaruh orang Israel di situ untuk menguji Firaun apakah dia mau mengeraskan hatinya atau tidak. Dan Tuhan memberikan peluang bagi Firaun untuk menentang dia. Dan Firaun memilih untuk menentang dia. Kita akan lihat nanti, saudara. Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?
Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara, benar, akhirnya orang Israel yang berjalan keliling-keliling di padang gurun dan sampai ke suatu daerah yang seolah-olah adalah daerah yang sangat berbahaya, di mana tidak ada jalan keluar di situ. Di sebelah kanan mereka ada laut, di sebelah kiri mereka ada suatu jalan yang mungkin mudah untuk dikuasai oleh suatu pasukan. Dan Firaun yang melihat ini dan mendengar hal ini, oh, rupanya dia mengirim mata-mata untuk mengikuti orang Israel. Bagaimanapun juga 2,5 juta orang berjalan keliling tentu tidak sulit untuk dilacak, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya katanya berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Nah, disinilah kita melihat sebelum nanti di ayat yang ke-8 Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sebelum di ayat 8 Tuhan mengeraskan hati Firaun, hati mereka sendiri dulu yang berubah, saudara. Berubah dari apa? Berubah dari tadinya mereka dengan senang hati, ayo pergi keluar dari tanah Mesir, ayo tinggalkan kami, saudara. Tapi rupanya Firaun dan rakyatnya tidak kamguan, tidak rela sebenarnya untuk melepaskan orang Israel keluar, untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan mereka mulai berkata, apa ini yang kita perbuat? Mengapa orang Israel lari dari perbudakan kita? Oh, saudara, mereka sudah terbiasa 400 tahun lamanya mereka menindas orang Israel. Mereka menggunakan tenaga orang Israel tanpa bayaran, saudara kasih Tuhan. Mereka menjadi tuan dan raja, sementara orang Israel disuruh melakukan segala pekerjaan kotor, membangun kota-kota yang megah bagi mereka. Mereka terbiasa dengan itu. Dan mungkin dalam minggu-minggu pertama setelah orang Israel pergi dari tanah Mesir, mereka mulai merasakan sengsara. Bahwa tidak ada lagi yang mereka suruh-suruh, tidak ada lagi yang mereka pukuli, tidak ada lagi yang bisa mereka persalahkan kalau ada yang tidak beres. Tidak ada lagi yang seperti itu. Dan mereka mulai merasa, oh kita tidak tahan dengan seperti ini. Ayo kita harus menangkap orang Israel kembali untuk menjadikan mereka budak-budak kita. Saudara kasih Tuhan, akhirnya diambillah suatu keputusan, dan Firaun katanya memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta 600 kereta. Di sini kita lihat 600 kereta lengkap dengan perwiranya. Dan tentu orang yang sebenarnya ikut jauh lebih banyak daripada itu, karena ada kereta, ada orang berkuda, dan keretanya saja 600. Dan ini tentunya kalau diperhadapkan dengan sekitar 2 juta orang yang lemah, orang yang tidak punya senjata, yang terdiri dari laki-laki dan wanita, ada yang tua, ada yang anak-anak, saudara yang kasih Tuhan, maka ini akan terjadi pembantaian yang luar biasa. Tetapi di ayat yang ke-8b dikatakan orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, kita melihat di ayat ke-9 pengejaran yang dilakukan oleh Firaun. Orang-orang berkudanya, pasukannya, kereta-keretanya, kita bisa membayangkan mereka datang dengan penuh amarah. Mereka datang penuh dengan dendam. Mungkin mereka masih ingat anak sulung mereka yang mati. Dan rasa takut mereka, rasa respect mereka yang tadinya mereka rasakan sedemikian mendalam untuk Musa, di mana pada malam itu mereka dengan pedih hati dan dengan terpaksa dan dengan perasaan tertekan bahwa tidak ada yang bisa melawan Tuhan, Tuhannya Musa, Tuhannya orang Israel. Kini hati mereka berubah, hati mereka dipenuhi oleh kebencian, oleh dendam.
Hati mereka dipenuhi oleh suatu perasaan bahwa kita harus menghancurkan orang Israel dan menyeret mereka kembali ke dalam perbudakan. Dan mereka mengejar mereka, tentunya dengan segala panji-panji yang berwarna-warni, tentunya dengan segala kemegahan, kilat logam, gilang gemilangnya tembaga dan besi yang menutupi tubuh mereka, dengus kuda yang penuh dengan nafsu dan keberanian. Saudara kasih Tuhan, mereka mengejar. Mungkin mereka berpikir, dibandingkan dengan orang Israel yang tidak punya senjata, apa yang bisa mereka perbuat? Dibandingkan dengan orang Israel yang tidak tahu berperang, yang setiap hari hanya menjadi budak saja, apa yang bisa diperbuat mereka? Orang-orang kita yang kekar, prajurit-prajurit kita yang terlatih, dibandingkan dengan anak-anak dan perempuan-perempuan tua, apa yang bisa mereka perbuat? Dan sering kasih Tuhan, ternyata bukan hanya musuh yang berpikir demikian, orang Israel pun berpikir demikian. Karena dikatakan di ayat 10, ketika mereka menoleh dan mereka melihat orang Mesir itu bergerak menyusul, mungkin dari jauh sering kasih Tuhan sudah terlihat asap mereka, debu yang diterbangkan. Sering kasih Tuhan, Anda tahu kalau misalnya seseorang itu berjalan di padang gurun, apalagi kalau suatu rombongan berjalan di padang gurun, akan menimbulkan asap atau debu yang banyak sekali, dan pergerakan suatu pasukan besar seperti yang dibawa oleh Firaun di sini tentunya akan terlihat dari jauh, saudara. Dan mereka, orang Israel melihat itu dan mereka mulai ketakutan dan mereka mulai berseru-seru. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah ujian pertama yang Tuhan berikan terhadap iman mereka. Sungguhkah mereka mau percaya kepada Tuhan? Iman mereka masih lemah, saudara, dan mereka masih akan ketakutan dan banyak bersungut-sungut. Tapi ini adalah pelajaran yang Tuhan berikan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bukan hanya kepada orang Mesir, tapi juga kepada orang Israel. Tapi kita melihat di sini orang Israel betapa lemah iman mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi kini menghadapi tantangan pertama mereka ketakutan. Dan di ayat 11 dikatakan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Saudara kasih Tuhan, mereka mulai menuduh Musa. Apa karena tidak ada kuburan di Mesir engkau membawa kami mati di padang gurun? Apa yang kau perbuat ini sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir? Saudara kasih Tuhan, sudah lupa mereka bahwa adalah mereka yang pertama kali meminta tolong untuk keluar dari Mesir. Sudah lupa mereka bagaimana mereka menjerit kepada Tuhan, keluarkan kami dari tanah perbudakan ini. Tapi sekarang dengan adanya masalah, mereka mulai berkata apa? Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Saudara, betapa piciknya manusia, betapa sempitnya pandangan manusia. Bahkan dengan nada yang sangat ironis mereka berkata, apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati padang gurun? Ini adalah suatu pernyataan yang sangat sarkastik, saudara, karena Mesir adalah negeri yang berspesialisasi dalam kuburan sebenarnya. Piramid-piramid besar yang didirikan di Mesir yang saat ini menjadi objek wisata, itu adalah kuburan yang sangat megah bagi Firaun. Dan Mesir adalah suatu tanah yang sangat bangga dengan kuburan-kuburan mereka, dengan cara mereka memperlakukan orang mati, di mana teknik mumifikasi disempurnakan sedemikian rupa, dan kemudian mereka membangun kuburan-kuburan yang megah untuk orang-orang mereka. Piramid-piramid, semakin besar seorang raja, semakin tinggi kedudukannya, semakin hebat kehormatan dan kuasanya, semakin besar kuburannya. Mesir adalah negeri yang spesialisasi dalam kuburan, saudara. Dan orang Israel dengan sarkastik bertanya kepada Musa, apa kamu takut tidak ada tempat lagi kuburan untuk kami di Mesir sehingga kami harus mati padang gurun? Saudara yang kasih Tuhan, ini sungguh suatu hal yang luar biasa sekali. Bagaimana dengan demikian cepat mereka berubah? Ketika ada tantangan mereka berubah. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Jangan kita hanya tertawa terkekeh-kekeh terhadap orang Israel di sini. Ketika orang Kristen, ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan menyerang orang itu. Iblis akan mendatangkan kesusahan kepadanya. Apakah engkau akan berbalik dan berkata, untuk apa saya percaya Tuhan? Apakah engkau akan mulai menyesal dan berkata, andai saya masih dalam dunia ini, andai saya masih adalah budak dunia? Saudara yang kasih Tuhan, dunia adalah spesialis kuburan, saudara. Saya katakan bahwa dunia adalah spesialis kuburan karena tidak ada apa-apa, tidak ada pengharapan di sana selain daripada kematian saja. Anda boleh buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-5. Ini sudah pernah kita bahas dalam kitab Kejadian pasal 5, sering disebut sebagai kitab kuburan dalam Alkitab. Kitab kuburan kenapa? Karena di situ menceritakan Adam hidup sampai tahun umur sekian, melahirkan anak sekian, masih hidup sekian tahun lagi, kemudian dia mati. Anaknya Set hidup sampai tahun sekian, melahirkan si ini, hidup lagi sekian tahun lalu mati. Anak Set Enos hidup sampai tahun sekian, melahirkan si Anu,
hidup lagi sekian tahun lalu mati. Dan itu diulangi lagi, dan mati. Karena semenjak dosa masuk ke dalam dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, maka yang ada adalah kematian. Karena Tuhan sudah berkata, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dan iblis berkata, tidak, sekali-kali engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Dan Kejadian pasal 5 membuktikan kata siapa yang benar, Tuhan yang benar atau iblis yang benar. Dan semenjak saat itu semua manusia, seluruh dunia sudah membuktikan Tuhan yang benar. Karena sampai hari ini belum ada satu orang pun yang tahu bagaimana caranya dia bisa lolos daripada kematian itu. Karena Alkitab berkata manusia ditentukan untuk mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Saudara yang kasih Tuhan, apakah Anda menyesal kalau Anda diajak keluar dari dunia yang berspesialisasi pada kuburan kematian itu? Kalau Anda lalu dibawa dengan penuh pengharapan kepada kehidupan dalam Kristus Yesus, jangan menyesal, saudara yang kasih Tuhan. Jangan ingin kembali lagi ke sana. Kita melihat orang Israel di sini. Di katakan ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Apa jawab Musa, saudara? Apa jawab Musa? Kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Musa di sini penuh iman dalam Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Oh saudara, betapa kita perlu pemimpin-pemimpin seperti Musa hari ini. Pemimpin yang bisa berdiri tegak di hadapan segala kesulitan, berkata jangan takut. Yang menguatkan umat Tuhan, yang menunjukkan kepada mereka keselamatan dari Tuhan, saudara. Dan dia berkata keselamatan dari Tuhan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Oh saudara, kadang-kadang kita khawatir, kita takut, saudara. Tetapi Tuhan menyuruh kita apa? Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan yang akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan saudara, peristiwa di mana orang Israel diancam dengan kematian di sini juga melambangkan sekali lagi keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana orang Israel terancam maut di sini. Mereka diancam untuk mati, dicabik-cabik oleh pedang, oleh tombak yang dibawa oleh orang Mesir. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan akan bertindak untuk mereka. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Dari sisi pandang manusia, tidak ada kemungkinan mereka bisa selamat, karena mereka tidak terlatih, mereka tidak punya senjata, dan yang mendatangi mereka adalah pasukan elit dari negara yang paling kuat di dunia pada saat itu. Dan sungguh, saudara yang kasih Tuhan, dari segi manusia tidak ada keselamatan, tetapi keselamatan akan datang dari Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18 sekarang. Ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, ayo berangkat, katanya. Mungkin Musa dan orang Israel sempat bingung sebentar, berangkat kemana Tuhan? Di depan kita laut, di belakang kita adalah pasukan Mesir, mau lari kemana? Kanan kiri tidak bisa. Oh saudara kasih Tuhan. Tetapi maksud Tuhan adalah berangkat ke depan, ke depan. Walaupun ada laut di depan, ke depan. Oh saudara kasih Tuhan, kita disuruh Tuhan untuk maju terus. Ayo berangkat, ayo jalan. Saudara kasih Tuhan, walaupun di depan ada laut, ayo jalan. Dan Tuhan memberikan instruksi khusus kepada Musa, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu, dan orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Dan saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini ada suatu kombinasi yang luar biasa indah. Di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatanmu.
Keselamatan adalah dari Tuhan. Manusia tidak perlu melakukan barang sedikit apapun, saudara yang kasih Tuhan. Secara manusiawi tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang Israel untuk menyelamatkan dirinya. Kalau mereka ingin berperang melawan orang Mesir, mereka akan mati. Dan Tuhan bilang, sudah diam saja, lihatlah keselamatan daripadaku. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, diam saja bukan berarti lalu mereka diam begitu duduk di tempat, saudara. Maksudnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ikut saja apa yang telah Tuhan berikan. Terimalah keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, berangkat, ayo maju ke depan. Tuhan akan membuat laut ini menjadi tanah kering. Kalian akan berjalan di tanah kering. Tetapi mereka tetap harus berjalan melalui tanah kering itu. Saudara, inilah iman. Inilah kita melihat gambaran dari keselamatan yang luar biasa. Bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan barang sedikit pun, satu hal pun untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Mereka tidak bisa membenarkan diri. Manusia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hanya perlu menunggu keselamatan daripada Tuhan. Tapi saudara, ketika Tuhan memberikan keselamatan itu melalui karya penyelamatannya, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia, dosa saya dan Anda. Semua dosa saya dan Anda, saudara, ditanggungnya di atas kayu salib. Apakah lalu kita diam-diam saja? Bukan. Tuhan suruh orang Israel, berangkatlah, jalanlah, majulah melalui tanah kering yang sudah kulalui itu, yang setelah kubuat itu, saudara. Dan demikianlah juga setiap orang yang ingin diselamatkan. Tuhan berkata, terimalah Yesus Kristus, bertobatlah dan percayalah kepadanya. Kita tidak bisa diam-diam saja lalu berharap, oh diam saja, nggak apa-apa. Bukan, saudara, Tuhan memang sudah lakukan semuanya. Tuhan sudah membuat keselamatan itu, jalan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Tapi kita tetap harus menerimanya. Tidak bisa lalu kita katakan, itu kan andil saya yang menerima, saya yang percaya. Tidak bisa, saudara. Sebagaimana orang Israel harus tetap atas kehendak mereka sendiri berjalan melalui laut itu. Itu merupakan simbol dari iman mereka. Mereka mau berjalan melalui laut itu. Dan mereka tidak bisa berkata, inilah kehebatan saya mau berjalan. Tidak bisa, saudara. Semuanya adalah Tuhan yang bikin, yang membuat laut itu menjadi tanah kering adalah Tuhan. Dan inilah yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 29, saudara. Ibrani 11 ayat 29 berkata, karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, ketika mereka melintasi tanah itu adalah iman mereka. Iman berarti kita beriman, dan itu dilambangkan dengan suatu sikap dia mau melalui tanah kering itu, saudara. Kalau dia tidak mau melewati tanah kering itu, dia tidak beriman. Walaupun Tuhan sudah sediakan tanah kering, tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak menerimanya, itu sia-sia bagi dia. Nah, disinilah salahnya orang-orang Calvinis, di mana mereka menganggap bahwa seseorang beriman atau tidak itu ditentukan oleh Tuhan. Bahwa manusia tidak bisa beriman, tapi kalau Tuhan buat dia beriman, baru dia bisa beriman. Ini adalah suatu konsep yang salah, saudara. Saya pernah menginjil kepada seseorang dan dia berkata, dia katakan, saya berkata kepadanya, ayolah percaya kepada Yesus Kristus. Oh, belum saatnya Tuhan, katanya. Loh, belum saatnya Tuhan? Dia tunggu Tuhan yang bikin dia percaya. Tidak, saudara, percaya adalah tanggung jawab Anda. Saya pernah juga berbincang-bincang dengan seseorang dan saya tanya dia, kenapa Anda percaya kepada Yesus Kristus? Dia bilang, ya karena Tuhan memilih saya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan memilih dia. Saya jadi lucu, saudara. Kenapa saya kejar lagi? Kenapa Anda percaya kepada Yesus Kristus sampai Anda meninggalkan kepercayaan Anda yang lama? Kenapa Anda percaya kepada Yesus Kristus? Ya. Oh, saya tidak tahu, katanya. Tuhan yang memilih saya. Ini bukan jawaban orang yang diselamatkan, saudara. Orang yang diselamatkan berkata, karena saya adalah orang berdosa dan saya mau diselamatkan oleh Yesus Kristus karena dia sudah menanggung semua dosa saya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu kita melihat, ini adalah tanggung jawab manusia. Orang Israel tetap harus berjalan menyeberangi laut itu. Walaupun yang membuat laut itu kering adalah Tuhan, tetap mereka harus mengambil langkah iman melalui laut itu. Kalau mereka tidak mau, mereka diam-diam saja di tepi, mereka tetap akan habis dibunuh oleh orang Mesir. Nah, coba kita lihat sekarang. Tuhan berkata, ayo jalan, ya, tanah kering sudah kubuat untukmu, dan aku akan mengeraskan hati orang Mesir, katanya. Dan di sini kita melihat lagi Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara memberi mereka kesempatan untuk mengejar. Ya. Bisa saja Tuhan tetap menghalang-halangi orang Mesir supaya mereka tidak masuk ke laut itu, tapi Tuhan membiarkan mereka. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk mengejar. Dan itu adalah karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya.
Dan yang ingin mengejar adalah memang orang Mesir itu juga, saudara. Ingat, Tuhan tidak memaksa mereka untuk mengejar. Kita melihat di sini. Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-19 yang tadinya berdiri sampai ayatnya itu, yang ke-20. Dan malaikat Allah ini, Ayat 19 tidak hingga lain ayat yang adalah ke-20. Yesus Kristus sendiri. Kemudian bergeraklah malaikat Sebelum Allah dia yang tadinya berinkarnasi berjalan di menjadi depan tentara manusia, Israel lalu sebelum dia datang berjalan di dalam belakang daging, mereka. seringkali Tiang dalam awan Alkitab itu ada yang bergerak disebut dari malaikat depan mereka Tuhan. lalu berdiri Tuhan di situ belakang huruf mereka. besar semua. Demikianlah Malaikat tiang itu Yehova. berdiri di antara Di sini dia tentara disebut orang sebagai Mesir, malaikat tentara Allah. orang Israel. Dan kata Dan malaikat oleh di sini, karena awan itu malaikat menimbulkan memiliki kegelapan, pengertian dasar seorang pembawa maka berita malam itu saudara. lewat, sehingga yang satu tidak dapat Dan malaikat mendekati yang Tuhan lain. tidak lain adalah Semalam-malaman. Yehova sendiri atau Yesus Kristus sendiri. Dan di sini disebut sebagai malaikat Allah, dan dia menyertai orang Israel. Dan dia ada di dalam tiang awan itu, dan untuk menyelamatkan orang Israel, maka Allah sendiri ikut berperang dan dia pindah ke belakang, ke barisan belakang untuk menjadi benteng, menjadi pemisah antara pasukan Mesir yang sedang bergerak dengan orang Israel. Dan kita bisa membayangkan bagaimana tiang ini, ingat bahwa ada tiang awan dan tiang api yang mengikuti orang Israel. Dan mungkin yang menghadap ke bagian orang Mesir adalah tiang awan, dan yang menghadap ke bagian orang Israel adalah tiang api. Sehingga orang Mesir tidak bisa melihat kepada orang Israel, dan katanya semalam-malaman mereka tidak bisa saling mendekat. Sementara orang Israel tetap memiliki suatu pencahayaan yang cukup bagi mereka untuk menyeberangi laut itu. Kita lihat ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Saudara, Musa mengulurkan tangannya, dan terjadilah suatu mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang selalu diingat oleh orang Israel turun-temurun, saudara yang kasih Tuhan. Di mana angin yang keras datang. Oh, mungkin ada orang bertanya, ini bukan mukjizat, ini adalah angin. Saudara yang kasih Tuhan, janganlah Anda sepicik itu. Saudara, Tuhan bisa dalam mengerjakan mukjizatnya untuk memakai berbagai hal-hal natural, tapi kombinasi dari berbagai hal membuat itu tetap suatu mukjizat. Memang Tuhan menggunakan perantaran angin, tetapi itu adalah mukjizat, saudara. Karena angin yang normal, angin yang biasa, tidak ada yang bisa sampai membelah laut. Tetapi di sini kita melihat anginnya sedemikian rupa sehingga laut itu terbelah, saudara. Dan terlihatlah suatu jalur kering, saudara. Dan bahkan sampai dengan air itu menjadi tembok di sebelah kanan dan di sebelah kiri orang Israel. Kita lihat sekarang ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayat 23 sampai ayat yang 25. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kita lanjutkan saja ayat 26 sampai ayat 31. Sekalian saya bacakan, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, lalu maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Kita melihat di sini suatu mukjizat yang luar biasa, saudara. Pertama-tama ada konfirmasi bahwa malaikat Allah itu sungguh tidak lain adalah Tuhan Yehova sendiri. Ayat yang ke-24, pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu
Oh saudara, Tuhan ya, Yehova di sini huruf besar semua, dan tidak lain adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena di dalam perjanjian baru dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat Bapa selain Anak yang menyatakannya. Jadi kita melihat di sini ya, Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh manusia, sedangkan di dalam Alkitab seringkali ada orang yang melihat Tuhan, maka itu adalah Yesus Kristus. Dan di sini kita percaya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus sama dengan dia memiliki nama Yehova juga. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat Tuhanlah yang berperang bagi orang Israel. Dan ketika orang Mesir melihat bahwa orang Israel sedang berjalan di tengah laut, seharusnya mereka sadar, seharusnya mereka berkata, hebat sekali, ini tidak pernah terjadi, mari kita muliakan Tuhan. Tetapi yang sebaliknya, mereka sudah buta akan kebencian di dalam hati mereka, akan rasa benci mereka, amarah mereka, dendam mereka, dan mereka mengejar dengan sama Tuhan. Tidak terpikir oleh mereka bahwa ini adalah suatu kejadian yang luar biasa, suatu kejadian yang supranatural. Tuhan yang mampu membelah laut bagi umatnya tentu bukanlah Tuhan yang main-main, bukanlah Tuhan yang pantas untuk kita tantang, saudara. Tetapi Firaun dengan kerasnya menyuruh anak buahnya untuk maju, dan bodohlah anak buah yang mau mengikuti raja yang seperti itu. Bodohlah tentara yang mau mengikuti rajanya sampai kepada maut melawan Tuhan yang hidup. Tetapi mereka maju dan Tuhan berperang melawan mereka. Dikatakan keretanya dibuat menjadi lambat, ya roda-rodanya jeblok. Mungkin dengan perantaran hal-hal yang natural juga, saudara. Mungkin dengan perantaraan tanah yang lembek di dasar laut itu, mungkin dengan perantaraan berbagai hal, tapi juga secara supranatural. Dan kita melihat di sini suatu mukjizat yang besar sekali. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah itulah, laut itu tiba-tiba kembali lagi. Ketika semua orang Israel sudah naik dengan selamat ke tepian, laut itu tiba-tiba kembali lagi. Dan orang Mesir yang tadinya sudah ketakutan berkata, kita lari, Tuhan yang berperang untuk mereka, ayo kita lari, kita tinggalkan tempat ini. Tetapi belum sempat mereka lari dari tempat itu, air kembali dan menghanyutkan dan membunuh mereka semua. Saudara, suatu mukjizat yang begitu besar. Air menjadi tembok, saudara, sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya yakin orang Israel tidak akan pernah lupa akan hal ini. Dan ini dicatat bagi mereka. Bahkan di ayat 31 dikatakan mereka menjadi takut kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah mengapa Tuhan kadang-kadang membawa kita ke tempat-tempat yang sulit. Inilah mengapa Tuhan kadang-kadang membiarkan kita dalam posisi yang terpojok, supaya kita lalu diselamatkan oleh Tuhan, supaya lalu kita merasakan kuat kuasanya, dan kita takut kepadanya dan percaya kepadanya. Saudara, dalam mara bahaya, dalam kesulitan, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya rasa ketika orang Israel berada di seberang itu, mereka tidak lagi menghujat Musa, mereka tidak lagi bersungut-sungut. Mereka bisa melihat, betapa indah pekerjaan Tuhan. Saking indahnya, saking hebatnya mukjizat ini, saudara, banyak orang yang tidak mau percaya. Mereka mengatakan ini tidak terjadi, atau mereka mencoba untuk mencari suatu penjelasan yang natural, penjelasan alami. Katanya mungkin mereka bukan berjalan melalui laut beneran, dan mereka mulai menggunakan bahasa Ibrani, bahasa ini, bahasa itu, untuk mencoba membuktikan, ini bahasa Ibraninya adalah Yamsuf, katanya. Laut merah ini adalah Yamsuf, dan sering mereka terjemahkan sebagai laut teberau. Jadi mereka bilang, ini laut teberau. Teberau ini adalah semacam rumput-rumput yang tumbuh di air-air, saudara. Dan mereka berkata, ini bukan laut beneran, ini adalah semacam danau, rawa-rawa kecil yang ditumbuhi oleh teberau-teberau ini. Dan orang Israel hanya berjalan melalui air yang hanya setinggi mata kaki, yang paling sampai selutut saja, katanya. Saudara kasih Tuhan, mereka mencoba untuk menjelaskannya secara alami, tetapi ini adalah suatu mukjizat yang nyata. Mereka berada di tepi laut, itu laut yang benar, saudara. Mereka bukan berada di tepi rawa-rawa yang ada tumbuh-tumbuhannya, bukan, saudara. Karena kalau demikian adanya, maka tidak mungkin kereta dan orang-orang berkuda Mesir sampai tenggelam di dalam rawa-rawa, bukan? Ini adalah suatu hal yang aneh. Bagaimanapun juga catatan Alkitab tidak bisa dijelaskan secara alami. Saudara, secara arkeologis sebenarnya ada bukti yang mendukung bahwa sungguh kejadian yang dicatat di sini benar-benar terjadi. Adalah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt. Ron Wyatt, Anda boleh cek ya karya-karya dia, dan dia adalah seorang arkeolog yang banyak melakukan penelitian. Anda boleh cek di internet, Anda cari Ron Wyatt, dan dia pernah melakukan penyelidikan arkeologi di sini, dan dia mengaku bahwa dia sudah menemukan lokasi persis
di mana orang Israel menyeberangi Laut Merah ini, saudara. Dan menurut dia, Laut Merah yang dimaksud di sini adalah Teluk Akaba. Memang secara tradisional orang percaya bahwa orang Israel menyeberangi Teluk Suez. Tetapi menurut Ron Wyatt, dia menemukan tempat penyeberangan orang Israel di Teluk Akaba. Dan beberapa bukti yang dia ajukan adalah di mana dia menemukan ada semacam tempat ya di pinggir daerah itu yang dia temukan itu, dan tempat itu adalah tempat yang landai, semacam mulut yang menjorok ke dalam laut begitu, yang bisa menampung beberapa juta orang di situ. Dan itu menurut dia adalah tempat yang pas sekali untuk berkemahnya orang Israel. Kemudian dia lihat di seberang sana juga ada tempat yang seperti itu, dan dia menemukan ada tiang-tiang yang didirikan, satu di sebelah sini dan satu di sebelah sana dari Teluk Akaba itu. Tiang-tiang itu berisikan huruf-huruf Ibrani, dan sepertinya berhubungan, ada kata-kata Firaun, ada kata-kata orang Mesir, pertolongan Yehova dan lain sebagainya. Dan dipercaya bahwa tiang itu didirikan oleh Salomo, saudara. Karena ada kata Salomo juga di situ. Tiang itu didirikan Salomo, mungkin untuk memperingati disinilah orang Israel sempat menyeberang di Laut Merah, saudara. Dan yang lebih menarik lagi, ketika dia menyelam di daerah itu untuk meneliti lautnya, dia temukan bahwa laut di situ adalah laut yang landai, saudara. Nah, ini berbeda dengan daerah-daerah di sekelilingnya, 100 atau beberapa ratus meter ke kanan atau beberapa ratus meter ke kiri, maka lautnya menjadi laut yang curam. Tapi khusus di daerah itu ada laut yang landai, saudara. Yang landai artinya slope-nya atau laju penurunannya itu landai, sehingga cocok sekali bagi orang Israel untuk berjalan di laut yang landai itu. Lautnya sendiri dalamannya beberapa ratus kaki daerah itu ya, dan tidak sedalam sampai beratus-ratus meter, tetapi beberapa puluh meter sampai dengan 100 meter. Dan ini tetap dalam sekali, dan ini tetap menunjukkan kuasa Tuhan. Tetapi ini juga membuktikan bahwa Tuhan sengaja memilih tempat di mana kalau airnya sudah disibak, maka jalanannya dasar laut itu landai. Dan kita harus ingat bahwa mereka membawa binatang, mereka membawa anak-anak kecil, mereka membawa orang-orang dewasa yang sudah tua, dan mereka memerlukan tempat yang landai. Dan Ron Wyatt menemukan, dan ada video-video yang dia dan foto-foto yang dia ambil, ada sisa-sisa bangkai kereta di bawah laut. Oh, mengapa ada bangkai kereta di bawah laut, saudara? Dia menemukan ada roda kereta yang masih utuh, yang terbuat dari lapisan emas dan sebagainya. Dan sungguh itu merupakan tempat yang sangat menarik untuk kita lihat. Itu rupanya adalah tempat penyeberangan orang Israel di Laut Merah ini. Dan kalau Anda tertarik, Anda bisa ikut kelas arkeologi di dalam Grave International Theological Seminary, di mana kita membahas hal ini secara lebih mendalam. Bagaimana penemuan-penemuan arkeologi, adanya kereta-kereta, bekas-bekas kereta di dasar laut di daerah situ, menunjukkan bahwa itu kemungkinan besar adalah tempat penyeberangan orang Israel. Baik, saudara, dan kita melihat di sini orang Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, Nah, coba kita lihat sekarang pasal 15, karena masih berhubungan, kita akan langsung saja masuk ke dalam pasal 15. Kita akan lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Tapi sebelumnya saya baca dulu ayat 1 hingga ayat yang ke-18, saudara. Ini cukup panjang, tetapi ini satu paket, yaitu nyanyian orang Israel. Oleh karena itu saya bacakan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan.
Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Luar biasa sekali, saudara. Kita melihat di sini orang Israel dipenuhi dengan rasa syukur, dipenuhi dengan rasa takjub. Mereka langsung menyanyi bagi Tuhan. Hilanglah segala sungut-sungut mereka di seberang sana. Dan ketika mereka menyeberang dengan iman, sungut-sungut kesusahan berubah menjadi nyanyian. Inilah yang seharusnya terjadi pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengambil perjalanan iman itu, yang sudah dengan iman mengambil janji-janji Tuhan. Seharusnya segala keluh kesah berubah menjadi nyanyian. Di dalam kitab Ayub 35 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan nyanyian pujian di waktu malam. Dia memberikan nyanyian pujian di waktu malam, di malam yang kelam dan pekat sekalipun. Asal Anda beriman kepadanya, kesusahan Anda berubah menjadi pujian. Dan saya heran hari ini kalau misalnya ada orang Kristen yang tidak suka menyanyi, saudara yang kasih Tuhan. Seharusnya itu menjadi kesukaan kita. Seharusnya itu menjadi hal yang muncul dari hati kita. Kita menyanyi. Dan tentu nyanyian kita berbeda dengan nyanyian Mesir, berbeda dengan nyanyian dunia, berbeda dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh kaum-kaum yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak memakai lagu-lagu rock and roll, lagu-lagu pop, lagu-lagu dengan nada-nada yang jazz, blues, rap, rock, contemporary Christian music, saudara. Kita tidak pakai itu karena itu tidak cocok untuk memuji Tuhan. Ia memberikan lagu baru, katanya. Lagu baru bukan berarti lagu yang dibikin paling baru, saudara. Tapi lagu baru berarti lagu yang berbeda dengan dunia ini. Dunia adalah lagu lama kita sebelum kita diselamatkan. Tapi kita memiliki lagu baru, lagu yang berbeda dengan dunia ini. Saudara, sedemikian ingatnya bangsa Israel akan kejadian ini, dan seharusnya juga kita, sehingga ini dicatatkan dalam berbagai hal mereka. Dalam Mazmur 139 misalnya, saudara. 136. Dalam Mazmur 136 ini disebutkan, ya, di ayat yang misalnya di ayatnya yang ke-13, ya. Mazmur 136 ayat 13-14. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, saudara, luar biasa sekali kasih setia Tuhan di sini. Dan kita melihat di sini bagaimana keselamatan bagi bangsa Israel di tepi Laut Merah itu melambangkan juga keselamatan kita bahkan pada hari ini, saudara. Beberapa perikop dalam Perjanjian Baru menyinggung masalah menyeberangnya Israel di Laut Merah. Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat 29, kita tidak akan baca lagi. Tapi ada satu perikop yang juga menarik dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Korintus 10 ayat 1 dan yang kedua. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali di sini. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut dikatakan. Nah, banyak orang yang bingung mengenai baptisan dan sering mengambil ayat untuk berkata, lihat,
Baptisan itu bukan diselam tapi dipercik. Jadi mereka lewat laut, kena percik airnya dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang membenarkan hal yang seperti itu, karena baptizo dalam bahasa asli selalu berarti masuk ke dalam air, saudara. Tetapi kata baptizo ini bisa juga dipakai secara figuratif. Anda bisa masuk ke dalam hal-hal yang lain selain air. Sama seperti kata makan, ya. Tidak ada seorang pun meragukan apa arti kata makan. Tapi kalau misalnya kita ngomong, main catur misalnya, saya makan kuda kamu. Orang ngerti, bukan artinya makan dimasukkan dalam mulut, tapi makan dalam arti mencaplok, menghabiskan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga baptizo. Secara literal dia berarti masuk ke dalam air, diselamkan. Tapi ketika dikatakan bahwa orang Israel untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptiskan di dalam awan dan di dalam laut. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda lihat orang Israel yang turun ke laut itu, yang sudah menjadi tanah kering, maka mereka bagaikan masuk ke dalam laut itu, saudara. Mereka masuk ke dalam laut itu, dan tiang awan yang mengikuti mereka, yang ada di atas mereka, juga bagaikan menutupi mereka. Jadi mereka dibaptis di dalam laut dan di dalam awan. Dan baptisan itu mengidentifikasikan mereka sebagai pengikut Musa. Demikian juga baptisan Kristen mengidentifikasikan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih Tuhan, imanlah yang menyelamatkan mereka, tapi baptisan itu merupakan suatu simbol. Mereka berjalan melalui tanah kering, melalui iman mereka, tapi baptisan, adanya awan, tiang awan, dan adanya laut di sekeliling mereka menjadi simbol di mana mereka melalui tempat itu. Demikian juga dengan baptisan, saudara yang kasih Tuhan. Kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-15 di sini. Nyanyian yang begitu luar biasa, dan ini bisa kita bahas dari berbagai sisi. Intinya adalah memuliakan Tuhan, bagaimana menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Demikian juga seharusnya lagu dan puji-pujian kita. Tidak usah susah-susah, hanya perlu menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Sudahkah Anda diselamatkan? Apakah Anda memiliki pujian bagi Dia? Kalau tidak, saudara yang kasih Tuhan, berilah dirimu diselamatkan hari ini. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, marilah kita memuliakan namanya. Ayat 19 sampai ayat 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Pujian dari segala sisi, pujian dari orang Israel, dari Musa, dan kini dari Miriam juga, saudara. Dan kita tidak bisa berkata, lihat, di sini mereka menyanyi, ya, mereka menari-nari. Jadi kita juga boleh menari-nari. Saudara kasih Tuhan, tidak ada yang salah dengan menari-nari bagi Tuhan, asal itu sopan dan teratur, ya. Tapi dalam gereja, saudara yang kasih Tuhan, yang penting adalah sopan dan teratur, ya. Dan kalau semua orang menari-nari menjadi kacau, maka itu tidak lucu lagi, saudara. Dan kita harus ingat bahwa mereka sedang berdiri di tepi laut di sini. Mereka sedang berdiri di tepi laut, mereka sedang menari-nari. Itu boleh saja, dan saya yakin tarian mereka juga bukan tarian yang kacau, yang sensual, yang seperti yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi tarian yang sungguh-sungguh sopan, tarian yang luar biasa manis untuk Tuhan. Nah, kalau kita berada di gereja, ya, maka kita juga menjaga keteraturan dan kerapian gereja itu, saudara, agar jangan orang masuk dan mengira kita sedang seperti suatu diskotik. Nah, kita melihat di sini mereka menari-nari bagi Tuhan. Dan dalam Perjanjian Baru ada satu lagi bagian firman Tuhan dalam Wahyu, saja kita lihat. Wahyu 15 ayatnya yang ketiga. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Di sini di sorga, saudara, di sorga orang-orang kudus yang mengalahkan antikristus dan binatang itu, yang tidak mau menyembahnya, dikatakan di Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Dan yang keempat, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Di manakah Musa tercatat menyanyi? Salah satunya adalah Keluaran pasal yang ke-15 ini, di mana dia mengagungkan Tuhan. Dan
dikatakan setiap orang yang percaya nanti di sorga juga akan menyanyikan nyanyian yang seperti nyanyian Musa itu. Maukah Anda mulai menyanyi dalam hati Anda bahkan pada hari ini? Saya Dr. Stephen Einstein Liao undur diri dulu dari hadapan Anda. Semoga pembahasan kita pada hari ini menjadi berkat rohani bagi Anda. Maranatha.